Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hutriana Dedungara, NIM 2423812042, kelas D. Saya mahasiswi Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Kehutanan, Prodi Pengelolaan Hutan. Di sini saya akan membahas tentang perkenalan GPS atau Global Positioning System. Yang pertama, pendahuluan yang menjelaskan GPS atau Global Positioning System adalah suatu sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi atau lokasi suatu objek di permukaan bumi secara akurat, kapan saja dan di mana saja selama ada sinyal satelit. GPS awalnya dikembangkan oleh militer Amerika Serikat pada tahun 1970-an sebagai sistem navigasi untuk keperluan pertahanan. Sejak peluncurannya satelit pertamanya pada tahun 1978, GPS terus berkembang dan mulai digunakan secara luas untuk keperluan sipil setelah tahun 1983. Pada tahun 1995, GPS beroperasi penuh secara global dengan jaringan 24 satelit. Hingga saat ini, GPS telah menjadi teknologi penting yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kehutanan, pertanian, transportasi, dan komunikasi. Kekuratannya dalam menentukan lokasi menjadikan GPS sebagai alat utama dalam kegiatan survei, pemetaan, dan pengelolaan sumber daya dalam secara modern dan efisien. Komponen utama GPS. Yang pertama, segmen ruang, di mana satelit yang mengorbit bumi dan mengirimkan sinyal ke pengguna. Yang kedua, segmen kendali, di mana stasiun darat yang mengawasi dan mengelola satelit GPS. Yang ketiga, segmen pengguna, di mana perangkat GPS menerima sinyal dan menghitung posisi seperti health, GPS, dan smartphone. Cara kerja GPS: yang pertama, menerima sinyal dari satelit. Yang kedua, menentukan lokasi. Yang ketiga, mencatat titik koordinat di lokasi. Dan yang keempat, menggunakan data untuk pemetaan. Bagaimana cara mengoperasikan GPS? Cara mengoperasikan GPS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyalakan GPS. Kedua, mengecek status satelit. Ketiga, membaca titik koordinat. Keempat, menandai lokasi. Kelima, navigasi ke suatu titik. Keenam, merekam jalur perjalanan. Dan yang ketujuh, mematikan GPS. Apa saja tantangan dan kendala GPS? Tantangan dan kendala GPS: yang pertama, gangguan sinyal, di mana akibat cuaca buruk atau tutupan kanopi hutan yang lebat dapat menghalangi sinyal satelit. Yang kedua, kesalahan posisi, di mana faktor seperti atmosfer dan multipath error dapat mempengaruhi akurasi GPS. Yang ketiga, ketergantungan energi, di mana GPS membutuhkan daya baterai yang cukup sehingga harus dikelola dengan baik di lapangan. Dan yang keempat, kesalahan manusia, di mana dalam pencatatan atau pengoperasian alat. Keuntungan menggunakan GPS: yang pertama, akurasi tinggi, yaitu mampu menentukan lokasi dengan tingkat presisi tinggi. Yang kedua, efisien waktu, yaitu mempercepat proses pemetaan dan survei di lapangan. Yang ketiga, peningkatan keamanan, yaitu memudahkan pelacakan tim di lapangan dan mitigasi risiko tersesat. Dan yang keempat, integrasi dengan GIS. Data dari GPS dapat diolah dalam sistem informasi geografis atau GIS untuk menganalisis lebih lanjut. Untuk apa aplikasi GPS dipakai oleh industri kehutanan? Di industri kehutanan, khususnya kami jurusan kehutanan, kegunaan aplikasi GPS yaitu yang pertama untuk inventarisasi hutan, yaitu menentukan lokasi plot ukuran pohon. Yang kedua untuk survei dan pemetaan hutan, yaitu GPS digunakan untuk merekam data posisi dan waktu dalam survei dan pemetaan.
Yang ketiga, untuk pengelolaan hutan, yaitu GPS digunakan untuk memantau kondisi hutan dan mengelola sumber daya hutan. Yang ketiga, untuk monitoring, yaitu melacak perubahan tutupan lahan atau kerusakan hutan. Dan yang terakhir, yaitu untuk penelitian dan pengembangan, yaitu digunakan dalam penelitian dan pengembangan teknologi hutan. Dari pembahasan tadi, saya menyimpulkan bahwa GPS adalah alat penting dalam kegiatan survei dan pemetaan hutan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, proses pengumpulan data di lapangan menjadi lebih akurat, efisien, dan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi geospasial. Meskipun ada beberapa tantangan, keuntungannya jauh lebih besar untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.